Cek, oke. Sudah masuk jam 10. Suara saya kedengaran semuanya dan layar yang saya share juga kelihatan. Halo? Kedengaran, Kak. Oke, aman ya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita masuk di pertemuan 3 terkait dengan belajar Google Kubernetes Engine, IAM, API, sama ngelihat marketplace untuk Google Cloud Platform ya. Nah, sebelum itu mungkin pastikan bahwa kalian udah mengabsen absen di Classroom untuk dua kelas ya. Jadi satu untuk cloud-nya dan satu lagi untuk praktikumnya. Dipastiin aja. Nah, kebanyakan slide nanti akan berupa bahasa Inggris. Jadi saya akan translate per slide-nya ke kalian dan adapun hal yang lain nanti kalian bisa dengar ulang dalam sisi video yang nanti saya upload dalam YouTube. Nah, kemarin kita udah lihat ya. Jadi di Google Cloud itu kita udah belajar kalau misalkan ada compute untuk proses perhitungan, ada namanya compute engine, ada yang namanya Kubernetes engine. Jadi ada yang namanya compute engine, ada yang namanya Kubernetes engine, ada yang namanya app engine, dan ada yang namanya cloud function. Ini untuk di sisi compute. Kemarin kita udah bagaimana caranya menanamkan sebuah engine X, ya, jadi tahu macam kayak PHP admin ke dalam compute engine. Ya, jadi kemarin kita udah set berapa ukuran memorinya, kemudian dia ada di zone yang mana, region yang mana, kemudian kita juga udah taruh ukuran memorinya, besaran storage atau penyimpanannya, semuanya kita udah masukin ke dalam compute engine. Ya, itu udah masuk. Kemudian hari ini kita akan fokus ke Kubernetes engine ya. Jadi kita akan main di sini di dua hal ini. Case-nya adalah kita sudah punya satu aplikasi namanya Node.js atau MJS ya, aplikasi JavaScript yang kita akan mau deploy ke dalam Kubernetes Engine atau Node.js yang kita deploy ke Kubernetes Engine. Nanti kalian akan download dari GitHub-nya saya, kemudian kalian upload ke dalam GitHub kalian masing-masing. Nanti toolsnya saya akan perlihatkan pakai apa aja. Kita pakai GitHub Desktop dan kalian bisa coba praktek. Minggu depan kita akan belajar App Engine sama Cloud Function. Namun sebelum di sini, saya akan adakan kuis dulu untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian melalui Compute Engine dan Kubernetes Engine. Nanti akan ada sesi lagi terkait dengan storage. Kalian akan belajar tentang Bigtable, Cloud Storage, ada Cloud SQL, Spanner, Cloud Data Store. Ini nanti akan kita pelajari semua ya. Jadi Compute, Storage, ada juga yang Big Data, ada juga yang lainnya. Nah, jadi Kubernetes Engine ini adalah modul yang selanjutnya dipelajarin lebih detail. Kemarin udah belajar GCE, nanti akan belajar App Engine dan GCF atau Google Cloud Function. Gitu. Nah, sebelum itu kita kenal dulu proses hierarki dari apa namanya hierarki dari dari cloud computing. Jadi cloud computing itu kan ada yang kita sebut sebagai IaaS, gitu ya. Jadi infrastruktur as a service. Ada juga yang kita sebut dengan PaaS, PaaS ya, PaaS, artinya platform as a service. Ada yang sifatnya cloud yang on premise, ada yang sifatnya managed services. Gitu. Nah, untuk di cloud, keamanan di sisi cloud, dia membutuhkan data kolaborasi. Kenapa? Di Google ini dia bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur. Jadi sekali lagi, kalau server kita diserang, gitu ya, server kita diserang, kemudian dia down, yang bermasalah itu bukan kita, gitu ya, bukan kita, namun di sisi Google. Dan Google pun mengatur gitu ya. Google pun itu mengatur yang mana tingkat sekuritasnya di sisi Google itu sebenarnya udah nggak perlu kita pertanyain lagi karena tanggung jawabnya udah dipegang oleh Google. Kemudian responsible terhadap securing data. Kalau di cloud security kolaborasi itu yang paling biasa diperhatikan adalah bagaimana kita punya tanggung jawab ataukah si penyedia jasa cloud itu yang bertanggung jawab terhadap data-datanya kita. Kemudian Google juga ya, Google menolong kita di sisi penyediaan jasa, ada template, produk, dan solution yang udah kita gunakan.
nanti akan ada di sana, jadi bisa dilihat. Nah, adik-adik sekarang bisa perhatikan yang warna biru ini artinya customer management, artinya kita sendiri yang kelola. Jadi kita yang kelola, sedangkan kalau yang warna kuning ini ya, artinya Google yang mengelola. Google yang kelola. Sekarang kita coba lihat model cloud yang on premise. Ya, on premise. Jadi jenisnya on premise yang kita siapin sendiri, kita yang pasang sendiri, kita yang ngatur sendiri, kita yang bongkar servernya, kita yang pasang servernya, ibaratnya yang lokasi fisik gitu. Kalau yang sifat on premise, artinya kita sendiri yang bangun, ya di sisi konten kita yang ngatur, usage polisinya kita yang ngatur juga, deployment-nya, bagaimana keamanannya, identity-nya, operation dalam sisi sistemnya, akses dan autentikasi, network-nya, sampai dengan hardware, itu full kita siapin. Ya, jadi bisa dilihat kalau cloud yang sifatnya on-premise, on-premise artinya kalian yang punya itu server, kalian yang beli sendiri hard disk-nya, kalian yang pasang sendiri di rack, kalian yang tarik-tarik kabelnya sendiri, itu tugas kalian. Ya. Selanjutnya adalah cloud yang sifatnya IaaS. Ya. IaaS atau infrastruktur as a service. Ya. Bisa dilihat kalau kita pakai layanannya Google yang sifatnya IaaS, gitu, Google punya tanggung jawab di mana aja. Pertama, di sisi operasi, security datanya, OS-nya, auditnya, networknya, penyimpanan dan enkripsi sampai dengan hardware, Google yang jamin. Gitu ya. Google yang jamin. Sedangkan di sisi kita hanya perlu menyiapkan konten yang mana mau ditaruh ke dalam cloud, akses polisinya, ya, aksesnya siapa yang kita mau kasih akses untuk bisa menyimpan datanya, penggunaannya, deployment-nya, sampai dengan identity datanya, itu adalah tugas kita sebagai seorang DevOps atau seorang programmer yang menaruh atau membuat cloud yang modelnya IaaS, Infrastructure as a Service. Intinya yang mesti bisa diingat, karena dia adalah infrastruktur, gitu ya, yang ngatur Google di sisi infrastruktur. Itu yang mesti diingat ya. Nah, kemudian ada yang lebih kecil lagi skopnya. Apa itu? Namanya PaaS, Platform as a Service. Jadi PaaS ya. Bisa dilihat bedanya dengan yang sebelumnya. Untuk identifikasi datanya Google yang ngatur. Sedangkan di kita hanya fokus untuk di sisi aplikasinya saja. Bisa dilihat ya, aplikasinya saja. Nah, ada yang lebih skopnya lebih kecil lagi, di mana kita nggak perlu terlalu pusing lagi dengan skop aplikasi, sampai dengan deploy aplikasinya enggak, kita hanya fokus ngoding aja, ya, ngoding saja, kemudian ngatur akses siapa yang mau bisa akses buka aplikasinya. Nah, itu namanya manage services. Ya, jadi kita ngasih ke Google, oke, Google, silakan atur, saya nggak mau pusing, saya cuma mau ngatur di bagian konten, gitu ya, sama akses dan penggunaannya. Oke, ini kerjanya si Google semua ke bawah itu dalam masuk kategori manage services. Jadi bisa diingat ya. Jadi on-premise itu kayak gimana, IaaS kayak gimana, PaaS atau platform as a service itu kayak gimana, sampai dengan manage services. Jadi kalian bisa lihat bedanya masing-masing. Oke. Nah, kita belajar juga mengenai Google Cloud Platform Resource hierarkinya ya. Nah, kalau kita lihat hierarkinya di Google Cloud itu kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Ibaratnya kayak ada satu organization node, namanya adalah suatu perusahaan atau company. Di dalamnya ada beberapa folder ya, subfolder. Ada namanya Departemen X, ya anggaplah ini bidang keuangan, ini bidang teknik gitu ya. Kemudian ada shared infra. Di bidang teknik misalkan turun lagi ada namanya teknik kesehatannya kah, ataukah di dalamnya ada namanya teknik komunikasinya kah. Dari komunikasi terbagi dua lagi, ada aplikasinya untuk produk satu, ada aplikasinya untuk produk dua. Nah, turunannya lagi dari produk itu ada project. Ada project. Kita bisa set projectnya, tes GCP project sama produk GCP project. Nah, dari tes project, nah ini resource yang kemarin kita pakai, kita kan udah bisa bikin virtual mesinnya sama storage ataukah penyimpanannya. Nah, ini yang mesti ada perhatikan.
Kalau kalian saling sharing, gitu ya, saling sharing. Susunan atau hierarki itu kan adanya dari organization note. Nah, kemudian folder. Folder itu isinya bisa kalian atur departemen. Ya. Kemudian dalam folder itu ada projectnya kalian, dan dalam project itu ada resource. Ini ibaratnya kayak kalian lagi nyusun sebuah folder ke dalam komputer kalian. Ibaratnya ya, movie. Nah, di dalamnya movie itu ada film Korea, ada film India. Di dalamnya film Korea ada film Korea A, ada film Korea B. Di dalamnya film India, ada film India A, film India B. Film India A isinya ada gambar, ada subtitle, ada videonya, ada subtitlenya. Jadi kurang lebih hierarki level manajemen itu kayak gitu. Oke. Tapi kalau kita atur misalkan ke depan kalian menekuni pekerjaan sebagai seorang DevOps atau orang yang ngatur server dan lain-lain, nah kalian pasti akan harus pintar-pintar ngatur manajemen foldernya, kemudian manajemen untuk project sampai dengan manajemen untuk di sisi resource. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian bisa ngatur grup resource-nya kalian gitu berdasarkan struktur organisasi. Jadi bisa dilihat ya, ini maksudnya. Kemudian level dari hierarki ini provide ya, membutuhkan dari trust boundary dan resource isolationnya. Jadi resource yang ini itu nggak akan nyampur gitu dengan yang ini yang ada di sini. Ini kan turunannya pasti ada resource juga ya. Ada VMS yang mungkin atau ada storage yang mungkin. Dia nggak akan nyampur. Dia hanya tersendiri untuk di tes GCP project yang mesti diingat. Jadi kalau kalian kemarin belajar strukturalnya, bikin sebuah project gitu ya, bikin sebuah project, kalian bisa lihat kalian bisa lihat kalau ternyata dalam satu project itu kalian bisa nambahin beberapa resource gitu. Nah, di sisi data resource-nya kalian bisa ngatur juga kelihatan yang mana bisa ditambahkan ISO ataupun image, kemudian kalian deploy, ataukah kalian bisa set gitu ya, set untuk VM-nya dia jalannya di sebelah mana, itu bisa diatur. Nah, semua Google Cloud Platform atau GCP yang kalian gunakan ini mesti diingat ya, ada kata kuncinya, adik-adik. Semua resource Google Cloud Platform yang kalian pakai ini berasosiasi dalam satu project. Ingat ya, jadi resource ataupun services dari Google Cloud Platform kalian nggak bisa jalankan kalau nggak ngeset project. Makanya kemarin itu ada yang error kak kok nggak bisa ini, error terus ke dia karena kau nggak ngeset projectnya. Bagaimana sih ngeset project? Bisa, kalian tinggal bisa create ulang projectnya, kemudian konekkan ke dalam billing, itu ya. Nah, kenapa mesti ada project dan yang diasosiasikan dengan services dari GCP? Gunanya, pertama, kita mau melacak resource yang kita pakai berapa besar, dan kuota yang dipakai itu berapa besar, penggunanya berapa besar. Itu ya, jadi ada alasannya, jadi setiap project berisi services, setiap services mengacu sama satu project. Bisa kalian lihat di sini. Ya, jadi VMS ini kan dia mengacu ke SGCP project. Mungkin di sini nanti ada SQL gitu ya. Kalau SQL mengacu kemana ke GCP project. Jadi bisa dilihat perbedaannya masing-masing ada di dalam. Kemudian selalu ingat bahwa yang dipakai, yang kita gunakan itu adalah hierarki yang connect ke satu project. Yang kedua, manfaatnya kita bisa atur pengeluarannya kita. Gitu ya. Jadi kalau punya proses pembiayaan, gitu ya, departemen ataupun perusahaan itu kan mesti memonitor berapa banyak sih biaya yang dikeluarin untuk resource-nya. Makanya dia ketika ditempelin ke sebuah project, billingnya itu bisa dipakai. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa atur manage permission dan credential-nya. Jadi yang mana aja sih yang bisa diakses umum, yang mana sih yang nggak bisa diakses umum, itu permission. Credential yang mana aja sih, yang orang yang mana aja yang bisa pakai. Jadi itu masuk di credential. Selanjutnya, dalam satu proyek itu kita bisa matikan atau hidupkan layanan sampai dengan API dari penggunaan sistem kita. API maksudnya apa? Kalau kalian pakai Google Maps, gitu ya. Google Maps itu menggunakan API Maps dari Google. Itu contoh salah satunya adalah API. Jadi kalian nggak perlu bikin Google Map, gitu ya. Kalian cukup panggil layanan servisnya Google Maps API, Maps API.
Sisanya kalian tinggal lempar aja koordinat ke dalam Maps API. Misalkan kalau mau menandai satu titik lokasi ke dalam sebuah aplikasi. Nah, project dia punya 3 identifikasi. Ya. 3 identifikasi atribut. Pertama, dia harus punya ID yang global. Ingat, ID yang global. Kemudian, dia chosen by you. Kalian bisa ngatur sendiri apa sih nama project ID-nya. Itu bisa kalian ngatur. Kemarin kita sudah praktek. Membuat project ID. Saya sudah ajari. Itu yang pakai terminal. Gitu ya. Set GCP, bla 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 apa perintahnya. Kemudian kalian bisa atur. Kemudian juga namanya bisa. Gitu ya. Nah, sifatnya dia immutable. Ketika dia sudah jadi, dia nggak bisa dipindahin. Ya, nggak bisa dipindahin lagi. Kenapa? Karena dia sifatnya global sebagai penanda. Kemudian project name need not be unique, artinya kalian nggak perlu jadi satu hal yang unik untuk project name, karena project name ini kalian bisa set sendiri dan dia nempelnya ke dalam satu project ID, karena project ID ini yang akan dibaca. Sifatnya kalian bisa mutable, kalian bisa pindahin ataukah kalian mau rubah dan seterusnya. Kemudian ada project name, ini harus unik. Project number ya, project number ini harus unik. Nah, project number itu kan biasanya ada angka-angka di belakangnya, 00, bla bla bla. Yang ngatur itu siapa? Yang ngatur itu adalah Google. Jadi Google punya server dan dia akan aturkan kita penomoran untuk project yang mudah kita buat. Sifatnya sama dengan project ID, dia immutable juga. Jadi ada 3 ya, atribut yang diidentifikasi ke dalam Google Cloud. Ada project ID-nya, ada project name-nya, dan ada project number. Seperti itu. Nah, folder, kalau kalian perhatikan di dalam Google Cloud, ini menawarkan manajemen yang lebih fleksibel. Kenapa? Karena folder group ini dia ada di bawahnya sebuah organisasi. Jadi dia ada di bawah sebuah organisasi, bisa dilihat. Misalkan saya punya website www.stimikarisma.com. Di dalam Stimikarisma itu kan ketika dia online ya pasti ada folder ya, ada folder. Nah, kemudian dalam folder itu ada folder lagi, bisa jadi. Nah, di masing-masing folder itu dia pasti berisi sebuah project. Jadi ada project 1, 2, sampai dengan 5. Nah, apakah bisa langsung project itu nempel ke domain? Bisa, ya. Tanpa harus melalui sebuah folder. Ini ya, susunannya. Jadi, folders, grup project, dia ada di bawah organisasi. Dan ingat ya ini, folder itu bisa jadi berisi project, bisa jadi berisi folder, bisa jadi kedua-duanya. Jadi bisa dilihat ya, ini folder bisa berisi folder, kemudian folder bisa berisi sebuah project. Kemudian perhatikan folder ini bisa kalian assign bagaimana model aturannya. Misalkan project 3 ini nggak boleh diakses sama si project 4, ataukah project 3 ini bisa saling sharing data ke project 4, itu bisa. Kemudian dari folder B ini mau share data ke folder A, itu bisa juga. Nanti kalian yang ngatur sendiri untuk folder assign policy-nya. Ya, atur sendiri bagaimana permission ID-nya ke yang satu dengan yang lain. Oke. Folder ini bisa kalian lihat ya, dalam satu folder itu dia berisi project 3 dan project 4. Gitu ya. Ibaratnya kalian bisa ngatur apakah tersendiri fokus ke dalam satu folder ini tanpa perlu memperhatikan ini dengan ini. Kita fokusnya biasanya dalam satu project yang ada di dalam satu lingkup areanya kita. Nah, bagaimana dengan pemodelan organisasinya atau model emailnya? Contoh kayak gini ya. Kalian kan sebenarnya udah bikin akun kemarin di Google Cloud ya. Jadi maimunah@gmail.com. Nah, kalian itu ketika bikin billing, kalian sebenarnya udah jadi organization admin. Nah, nantinya kalian bisa atur satu organization node gitu ya, yang pakai domain example.com kayak gini. Yang isinya di dalam itu bisa berisi project 1 dan project 2. Ya, bisa berisi project 1 dan project 2. Nah, bagaimana dengan tingkat bawahan kita? Misalkan saya seorang direktur atau seorang CEO, gitu ya, ataukah saya seorang CTO, seorang technical officer-nya, itu punya programmer. Nah, kita bisa ngatur ya. Programmer pertama, gitu ya.
programmer pertama, itu dia akan fokus ke project yang pertama. Kemudian bisa jadi ada programmer yang kedua di kantor, pegawai kita yang kedua, dia akan hanya berfokus ke project 2. Itu bisa melalui organization mode. Di Google Cloud, dia sudah memfasilitasi kita fitur itu. Nah, ingat, notable organization roles-nya ada aturan ya. Jadi, organization policy administrator, dia bisa mengontrol semua resource di sisi cloud. Bisa lihat ya. Si Bob ini bisa mengatur project 1, Bob ini bisa mengatur project 2. Sedangkan untuk project creator atau si programmer, dia hanya bisa mengatur yang ada di project 1, nggak bisa mengatur ke project 2, apalagi mau mengatur domain organization bagian atas. Jadi si Alice ini dia hanya bisa mengatur di project 1. Ini organize untuk di sisi project. Bisa jadi satu domain yang kita punya itu ada banyak project aplikasi. Untuk IM gitu ya, identifikasi IM modulnya secara garis besar itu kayak gini. Jadi ada fitur IM ya. Kalau kalian perhatikan kemarin bagaimana nambahin teman kalian ke dalam project-nya kalian gitu ya. Itu bisa. Jadi misalkan saya punya project ya, aplikasi namanya Bookshelf gitu. Ada aplikasi static asset, ada aplikasi stream ingest data gitu. Bookshelf ini aplikasinya dia pakai Compute Engine, ada App Engine sama penyimpanan pakai cloud storage. Nah, di Compute Engine dia pakai instance gitu ya. App Engine dia pakai antrian queue data, cloud storage dia pakai penyimpanan namanya bucket. Ini bucket nanti kita akan belajar lagi ada namanya bucket untuk penyimpanan storage. Kalian akan lihat ya. Kemudian ada cloud storage. Dia juga pakainya bucket. Perhatikan Ki bahwa di sini data yang ini tidak saling bertukar data. Gitu ya. Kecuali di set oleh organization. Sedangkan di sini kalian bisa lihat di aplikasi project stream ingest dia pakainya cloud pub and sub, publish sama subscribe. Nah, ini singkatan pub dan sub. Kemudian ada BigQuery gitu ya. Pub dan sub ini dia punya data topik gitu. Kemudian BigQuery dia punya data set. Apakah masing-masing ini saling terkoneksi? Jawabannya bisa jadi tidak, bisa jadi ya, tergantung dari settingan organization. Gitu ya. Dan ingat, resource ini dia inherit policy dari from parent. Misalkan kalau ini kita set public gitu ya. Kita set public berarti yang ini dan yang ini itu bisa akses. Kalau di sini sudah di set bilang private, setnya private, di sini otomatis turunan juga akan jadi default private. Kenapa? Karena sekali lagi resource itu inherit dari parent atau dari indukannya. Kalau di sini setnya public, otomatis ini jadinya public. Kalau di sini setnya negatif, di bawah ini private ya, ini juga negatif atau private. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hierarki dari IF. Ya, jadi hierarki dari si IF. Nah, untuk Google Cloud IM atau Identity Access Management, kita disuruh mendefinisikan beberapa hal. Pertama, adik-adik harus tahu siapa orang yang akan kita kasih akses. Gitu ya. Jadi kemarin pada saat kita ngebuat IM, Google Cloud IM, kita set emailnya, kita daftarin. Terus kita harusnya bisa mikir, can do what, gitu ya. Dia bisa lakuin apa aja kalau kita set dia sebagai admin, artinya everything dia bisa pakai. Kalau kita set dia sebagai hanya mengerjakan dalam satu project doang, itu lebih spesifik artinya ya, can do what. Nah, kita bisa atur juga resource mana aja yang mereka bisa pakai. Nah, ini kelebihannya IM ya. Jadi kalau tadi ada Kubernetes Engine, kemudian ada Google Compute Engine, gitu ya. CE Compute Engine, ada instance, gitu bisa kita atur bahwa si A itu hanya bisa Kubernetes, si B itu hanya bisa Compute Engine dan seterusnya. Jadi lebih spesifik gitu ya. Jadi ingat ada 3 hal yang mesti diperhatikan kalau di IM, who siapa, can buat apa yang bisa dikerjakan, sama on which resource apa yang bisa dia akses. Gitu. Jadi ini dikembalikan ke admin. Kalau kemarin teman-teman kan rata-rata langsung hajar saja semuanya jadi admin ya. Next time ketika kalian jadi seorang DevOps, kalian harus pintar-pintar memberikan hak akses ke programmer kalian yang ada di bawah. Nah,
IM policy itu bisa kita apply dalam beberapa bentukan. Four types of principle. Pertama, kalian bisa gunain pakai Gmail. Ya, jadi yang dipakai sebagai akun itu bisa pakai Gmail. Kayak gini ya. Atau kalian udah punya akun email dari perusahaan, biasanya kan misalkan tes@example.com. Jadi bisa jadi kita pakai misalkan Maimunah at stimikarisma.com. Nah, itu contohnya cloud identity user. Kemudian kita bisa bikinkan juga user sih. Jadi nggak mengacu sama ini dengan ini. Kita bisa bikin user namanya service account. Gitu ya. Service account. Kita bisa bikin masukin juga dalam satu Google Group namanya Google Groups. Atau kita bisa pakai G Suite. Nah, G Suite kemarin kan kalian udah pakai macam kayak kalian ya. Misalkan ahyar@karisma.com itu udah bisa masuk. Karena kampus sudah berlainan dengan model G Suite atau Google for Education. Kemudian can do what ini lebih fleksibel, lebih spesifik ke permission yang mereka bisa lakukan apa aja. Contohnya kita kasih set instance admin. Nah, role-nya itu di service dia bisa lakukan compute, resource bisa instance, tapi pekerjaan yang bisa dilakukan itu bisa nge-list, delete, sama start. Jadi kemarin kan kita bisa, kalau sebagai admin kan bisa lihat ya, delete data, hapus data. Nah, nanti bisa kita buat satu orang itu hanya bisa start data doang. Dia nggak bisa ngapus data, dia nggak bisa ngelis data. Itu bisa. Gitu ya. Jadi diatur dari IM tools. Diingat sekali lagi modelnya ya. U can do what. Selanjutnya specific resource. Contoh kayak gini. User get role specific item in hierarchy. Jadi resource yang mana? Contoh kayak ini tadi ya. Resource-nya compute engine itu dalamnya ada instance. App engine itu ada QE dan lain-lain. Ini contohnya resource yang bisa dipakai. Dari Bookshelf ini hanya bisa ngatur App Engine, Cloud, dan Compute Engine. Sedangkan statistik aset dia hanya bisa atur storage. Dia nggak bisa atur App Engine dan Compute Engine karena nggak diizinin. Stream ingest dia hanya bisa Cloud Publish sama Subscribe, PubSub. Kemudian ada BigQuery. Jadi Stream ingest itu hanya bisa atur satu dan hanya ada yang kedua pakainya layanan BigQuery. Ini contohnya ya, spesifik resource yang dipakai. Nah, dia ada 3 tipe IM roles. Kalian bisa pakai model primitif. Primitif kalian tinggal set aja emailnya, atur. Oke, ini model primitif. Ada yang predefined, kalian bisa atur set lebih spesifik. Misalkan kalau admin ya berarti dia cuma bisa akses A, B, C misalkan. Kalau dia programmer, dia nggak bisa akses untuk instance-nya, dia hanya bisa deployment aja. Nah, ada juga yang sifatnya custom yang lebih fleksibel di luar dari primitif ataukah dari predefined. Kalau di kalian set primitif gitu ya, roles-nya ini kalau primitif itu dia bisa mengakses seluruh layanannya si GCP project, ya semua service-nya di Google Cloud Platform. Dia bisa lakuin apa aja ke dalam semua resource ini kalau dia primitif, gitu ya. Nah, primitif itu ada turunannya ya, model turunan. Pertama, kalau kita set owner, dia bisa nambahin member, dia bisa hapus member, bisa hapus project. Kalau kita set dia sebagai editor di primitif, arti kita bisa set bahwa dia bisa deploy aplikasi, modifikasi kode, dan konfigurasi service. Sekali lagi, dia nggak bisa delete project, remove, dan member. Sedangkan kalau dia viewer, dia hanya bisa read only doang. Sedangkan kalau kita set dia billing administrator, dia hanya fokus pembayaran, manage billing, dan remove administrator. Jadi, sebuah project ini bisa punya beberapa owner, editor, viewer, dan billing administrator. Jadi kalian bisa lihat ya, kemarin semuanya di set sebagai owner. Artinya, dia bisa invite member, hapus member, delete project, deploy aplikasi, modifikasi kode, data, sampai manage billing. Ini owner bisa. Sedangkan editor, dia di atasnya viewer dan billing, gitu ya. Namun dia tidak bisa kerjakan 3 hal ini yang dimiliki sama si owner. Sedangkan viewer, dia nggak bisa ngerjain 3 hal ini, dia hanya bisa ngerjain read only. Apalagi billing administrator, dia lebih spesifik, hanya management untuk billing. Kurang lebih seperti ini. Bagaimana dengan predefined? Kalau predefined ini lebih spesifik ke layanan partikular GCP atau Google Cloud Platform yang kalian atur dalam sebuah project.
Dia apa aja yang bisa dilakukan? Pertama, dia bisa lakukan pekerjaan di Compute Engine dengan memakai resource yang ada di dalam satu project tersebut. Nah, jadi per-define itu ngaturnya kayak gini. Jadi Google Group, di dalamnya itu ada instance admin, role-nya bisa apa aja. Dia bisa delete, dia bisa get data, dia bisa list, set mesinnya, start instance-nya, sampai dengan stop data layanannya untuk project-nya. Ingat ya, ini pre-define. Sedangkan untuk custom, kalian bisa atur yang tadinya di sini dia delete, get, list, set mesin, start, dan stop. Di sini kita hanya bisa kasih akses misalkan get, list, start, dan stop. Dia tidak bisa hapus. Dia tidak bisa hapus sampai dengan tidak bisa set mesin type. Ini untuk IM yang sifatnya custom. Itu ya. Nah, untuk service akun kontrol ke server, adik-adik sekalian mesti memperhatikan bagaimana identifikasi data dari server ke server. Biasanya kan mainnya dari API. Ada autentikasi data dari satu service ke yang lain. Ada kontrol privilege-nya, ngatur ya, ini bisa akses apa dan seterusnya. Jadi supaya apa? Si aplikasi ini bisa lebih aman dan lebih terstruktur. Ya, karena yang autentikasi pun orang-orang yang hanya punya akses. Nah, kita bisa identifikasi emailnya tersebut ke dalam Google Cloud, itu berdasarkan apa? Bisa dilihat dari ini ya, project number-nya apa, dia kelihatan project number-nya apa, kemudian service account developer-nya apa, atau kalian bisa identifikasi dengan kayak gini, project ID-nya apa, add apa nama account-nya. Jadi ini mengidentifikasi untuk akunnya ya, email address-nya seperti ini. Nah, untuk service akun dan IM, kalian bisa nanti masuk di fitur IM, kalian bisa atur IM role-nya dan resource-nya apa aja. Kalian bisa assign bagaimana, apakah dia modelnya predefined kah, atau custom IM role kah, itu bisa diatur. Ini contoh modelnya, saya jalanin satu, virtual mesin, ya, satu VM, di dalam project A dan project B, di mana komponen satu ini hanya bisa diatur sama service akun satu, yang sifatnya dia editor doang. Itu ya. Kemudian ada komponen 2 di project A, itu diatur sama service akun kedua, di mana dia hanya punya sifat storage object viewer untuk mengakses penyimpanan dan melihat objek. Kemudian, apakah bisa saling berkomunikasi? Jawabannya bisa. Contoh kita bisa lihat dari ini, si project A dan project B ini, komponennya masing-masing bisa diakses oleh si service akun satu. Gitu. Nah, jadi kita udah belajar ini ya, bagaimana hierarki, identifikasi IAM. Sekarang kita lihat bagaimana cloud identity. Nah, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Google Cloud Platform? Kalian bisa memakai beberapa data administrasi users. Kalian bisa pakai email Gmail kalian, G Suite, bisa pakai juga user group. Nah, modelnya bagaimana jika kita sudah punya perusahaan, direktori perusahaan yang berbeda? Jawabannya bisa. Kalian bisa pakai layanannya Google Cloud Directory Sync. Misalkan kita udah punya folder ya, pakai Windows Server yang sebelumnya udah digunain. Kalian mau masukin ke dalam Google Cloud, ada cara dengan menggunakan Active Directory atau LDAP, kemudian connect ke Google Cloud Directory Sync. Nantinya bisa diatur sama si user ataupun grup. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bagaimana kita komunikasi, bagaimana caranya kita setting GCP. Nah, ada banyak cara. Kemarin kita kan bisa masuk ke Google Cloud itu dengan cara mengakses melalui sebuah website. Jadi kan kita tinggal buka linknya ya, cloud.google.com. Ini kan alamat webnya ya, kita nulis. Bisa juga kita pakai SDK. Jadi kalian misalkan kemarin yang lagi develop aplikasi tapi nggak mau akses cloud.google.com ya, kalian bisa pakai SDK atau pakai command line. Ini kemarin ya, kita sudah belajar ini juga. Jadi kalian bikin project, bikin instance, pakai perintah command line. Itu sudah saya ajarin. Ataukah mau pakai web. Nah, kalau website kan tinggal diklik-klik doang. Apakah bisa saya remote Google Cloud Platformku melalui Android ataupun iOS saya? Jawabannya bisa. Kalian download di Play Store sama App Store, namanya adalah Google Cloud Console Mobile App. Jadi cari aja di Play Store, namanya Cloud Console Mobile App. Itu ya, Google Cloud ya. Intinya ketik aja Google Cloud di Play Store atau di App Store untuk iOS.
kalian nanti akan install satu aplikasi dan kalian bisa setting aplikasi kalian melalui smartphone. Atau kalian mau bikin satu lebih spesifik, ya bisa juga menggunakan API, apakah application programming interface untuk aplikasi yang sifatnya kalian custom. Jadi ini ya, ada 4 cara untuk mengakses Google Cloud Platform. Jadi kalian tinggal pilih. Tapi kebanyakan dari tutorial yang kakak kasih, itu ada 2. Kalian aksesnya melalui web, atau aksesnya melalui terminal atau command line. Nah, untuk Google Cloud Platform Console, yang sifatnya pakai model konsol kayak gini ya, ini ya, berarti pakainya sebuah website. Nah, kita bisa centralize konsol itu untuk semua project data. Tools itu ada banyak, kita bisa pakai repositorinya, shell-nya, test lab. Nah, ini yang saya suka kalau kita mau ngetes aplikasi yang di mobile, ya, itu bisa melalui juga mobile app testing. Kemudian ada Access Product API, Manage dan Create Project. Ini bisa pakai Google Cloud Platform Console. Kalau kalian pakai Google Cloud SDK atau terminal, ya ini diaksesnya melalui command line interface. Pakai perintah ini ya. Kemarin kan sudah saya ajarin, ada perintahnya gcloud. Itu ya. Ada perintahnya gsutil untuk cloud storage. BigQuery pakai perintah BigQuery ke dalam command line. Kalian bisa juga atur SDK ini dalam bentuk Docker image, gitu, file Docker. Kalau kalian belajar web, sebaiknya saya menyarankan kalian pahami Docker. Gitu ya, pahami Docker. Kalau diajarin Pak Sofyan harusnya sih sudah kenal Docker ya. Nah, jadi jangan belajar hanya mentok sampai Excel. Gitu. Jangan belajar mentok sampai mau deploy web, ya udah pakai SAM aja. Enggak, saran saya SAM ini ganti pakai Docker. Adik-adik. Karena ke depan kalau kalian sebagai seorang programmer, kalian akan lebih banyak menjumpai kontainer dan Docker, gitu ya. Kemudian selanjutnya available juga dengan Cloud Shell. Kalian bisa atur bagaimana SDK-nya itu running ke Config Engine. SDK ini kalau kalian belajar Android, belajar aplikasi Android, itu kan ada SDK. Nah, sama di cloud platform itu ada SDK juga yang dikasihkan untuk kita. Atau kalian mau pakai API, nah kalau API ini berarti kalian dikasihkan akses, tapi kelebihannya kalau pakai API, ya kita bisa browse data itu lebih cepat. Kemudian setiap metode ataupun parameter bisa diatur. Kalian bisa atur request dan metode datanya secara real time. Kemudian autentikasi dan otorisasi API call-nya itu lebih mudah juga kalau kalian pakai API. Nah, dari sisi klien GCP, kalian bisa atur nanti ya, library dari sisi cloud. Kemudian kalian bisa atur API client library-nya. Jadi dia support untuk bahasa apa aja. Kalau kalian programming pakai bahasa Java, dia support Python, JavaScript, PHP. Kemarin kita udah tes ya, PHP. Ini sudah bisa, sudah jelas. Hari ini kita akan coba ini. Kita pakai Node.js ya. Kita pakai atau aplikasi Node.js, tapi kalian tidak perlu ngoding Node.js, saya sudah siapin, kalian tinggal download gitu ya, dan belajar deploy-nya. Kalau kalian pakai mobile app, bisa downloadnya di dalam Google Play ataupun App Store. Kalian bisa atur virtual machine-nya, app engine-nya, billing-nya, sampai dengan visualisasi untuk project-nya. Nah, ini untuk cloud marketplace. Nah, yang terakhir kita lihat cloud marketplace. Jadi seperti Google Play. Nah, seperti Google Play, enaknya adalah kita bisa ngatur ya, fungsional untuk softwarenya. Fungsional untuk softwarenya, dia berisi list-list aplikasi yang bisa dijalankan di dalam cloud. Jadi berisi layanan list-list aplikasi yang bisa dijalankan cloud. Kayak intinya kalau marketplace ini kayak seperti Tokopedia lah ya, seperti Tokopedia. Ibaratnya ada layanan dari luar, kita mau pasangin ke cloud-nya kita. Nah, itu kita sebut dengan third party license. Ya, kayak contohnya juga kita mau install Tokopedia di HP-nya kita. Nah, sama, di cloud itu ada juga marketplace-nya. Ya, jadi kalian bisa pasangin tools tersendiri ke dalam cloud-nya kalian. Yang di luar dari Google. Ya. Jadi Google nggak bikin itu, tapi Google naruh satu marketplace untuk bantuin kalian develop di Google Cloud. Nah, itu kita sebut dengan cloud marketplace.
Cloud Marketplace. Nanti juga kalian akan belajar enable Cloud Marketplace. Gitu. Jadi dia dikerjain sama third party vendor. Gitu. Dan kita hanya ngebayar ya, sesuai dengan resource yang kita pakai di dalam Google Cloud Platform. Jadi kurang lebih seperti itu, adik-adik. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Halo, anyone? Sebelum saya coba tes-tes skill, ya, tes skill kita quiz dan lab. Ada pertanyaan untuk masing-masing ini, hierarki, IM, GCP, Marketplace. Bentar saya akan perlihatkan juga contoh-contohnya. Oke, sekarang ada pertanyaan ya, seperti ini. True or false? True or false? Jika Google IM kita set permission-nya ke project level yang lain, gitu ya. Di project dalam sebuah project level, kita bisa mengakses resource-nya ya, dan bisa kita atur yang mana yang tidak bisa diakses oleh resource yang lain. Itu benar atau salah? True or false? Ayo, untuk yang pertama ini true or false, benar atau salah? Untuk yang ini ya. Halo, teman-teman. Apakah Google Cloud IAM? Oke, Roni. Oke, thank you. Jawabannya false. Gitu ya. Jawabannya false. Kenapa? Polisi itu dia ikut dari parent. Sekali lagi ya, tadi kan sudah dijelasin. Jadi dia ngikut dari parent. Jadi yang ngatur untuk saat aksesnya, owner permission project levelnya itu dari parentsnya. Jadi kalau kita sudah set dia dia public ya turunannya itu public. Kalau kita set dia private, turunannya juga dia private. Selanjutnya, true or false, all Google Cloud platform resource associated with project. Nah, ini bilang semua Google Cloud platform ini berasosiasi dalam sebuah project. Benar atau salah? Ayo, teman-teman, pertanyaan nomor 2. Benar atau salah? Oke, mantap. Benar ya, jawabannya benar. True. Semua Google Cloud platform resource itu berasosiasi dengan sebuah project. Jadi ingat, kalau error berarti kalian nggak set dulu projectnya yang mana mau dipasangin sebuah project. Thank you semuanya. Overall udah masuk lah ya di kepalanya masing-masing. Itu ya. Nah, lebih detail resource itu bisa di-download, bisa baca-baca di sini ya, adik-adik. Kalian saya sudah kasih link ini, bisa kalian baca-baca untuk lebih mendalami Google Cloud Platform di sisi security, automation, IM, SDK, sampai dengan di cloud. Saya menyarankan kalian baca-baca, kalian bisa ngambil juga sertifikasinya nanti, gitu, biar mendukung ijazah kalian sebenarnya. Sebenarnya lagi jalan juga kan Google AWS gitu. AWS lagi jalan juga. Sebenarnya bisa manfaatin untuk sertifikasinya. Itu untuk ngebantu nambah-nambah portofolio usaha portofolio S1 kalian sebenarnya. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, saya coba praktek sedikit. Kita coba praktek sedikit. Ini nggak ada kuis. Ya. Saya coba, bukan nggak ada kuis, nggak ada hadiah untuk di modelnya. Saya stop dulu. Kemudian saya akan perlihatkan contoh IM itu yang tadi yang dimaksud kayak apa aja. Oke, kita lihat ini. Ya, jadi pertama seperti biasa kalian buka dulu website Google Cloud-nya ya, cloud.google.com. Nah, kemudian kalian sign in pakai emailnya kalian. Sign on gmail.com. Kemudian berikutnya ya. Oke, ini udah masuk contohnya. cloud.google.com. Ini kok ini masih free trial, perasaannya sudah masuk dibayar. Oke, ini udah masuk ya. Nah, IM itu kalian bisa lihat di sebelah kiri, ya.
Jumlah hamburger kayak gini, atau klik dulu ini Google Cloud Platform gitu ya. Jangan lupa pilih projectnya apa gitu ya, yang mau dipakai. Nah, perhatikan ini tadi deh, ada sekalian, saya sudah share ke layar. Ada project name, ada project ID, sama project number. Nah ini tadi project number ini adik-adik adalah project yang digenerate oleh Google dan mutable, nggak bisa kita store ya. Kemudian sama project ID ini, sama ini. Nah, project name ini bisa kalian kasih sendiri. Di project ID ini bisa juga, namun kadang ada penomoran yang sudah diatur sama si Google. Billing kan kelihatan ya, di sini yang kita bakalan bayar berapa gitu dalam satu bulan gitu. Bisa juga ada beberapa project yang bisa kita buat dalam satu organisasi. Contohnya ini lagi mobile learning, ini akan berbeda juga. Mobile learning berbeda nama projectnya, berbeda nama project ID-nya. Nah, kemudian juga akan diperlihatkan API-nya kita, berapa yang terpakai, dan seterusnya. Ini bisa dilihat di sini ya. Nah, ini contohnya. Kemudian kalau mau akses IM, bisa dilihat di sebelah kiri. Kemudian kalian pencet, pencet dari IM. Nah ini IM. Ini ya. Jadi saya ngeset mobile learning. Ada project aplikasi saya namanya mobile learning. Seperti ini. Nah, kalian bisa lihat nih contoh-contohnya. Ini service membernya. Ada di dalam membernya ini. Di kerjanya ini. Member yang ini kerjanya ini. Ini saya punya email ya. Saya punya email. Kemudian statusnya sebagai owner. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, hierarkinya editor itu apa. Gitu ya. Owner itu apa. Gitu ya. Ini ada Theodores71 ya. Ada talk to talk 4@gmail.com. Ini owner juga di aplikasinya, sama ada WASD apps untuk di aplikasinya. Ini ya, kurang lebih seperti ini. Oke, ini modelnya. Nah, sekarang bagaimana ngatur apa namanya? Ngeliat role juga kalian bisa atur. Ngatur nambahin ya di sini ya. Sebelum-sebelumnya kan udah kelihatan di sini. Misalkan saya nambahin gitu. ahyar@arisma.ac.id. Nah, kayak gini. Terus kita bisa set ya, atur role-nya. Misalkan role-nya itu uh, dia bisa ngatur di bagian App Engine. Nah, bisa diatur juga apa dia, misalkan App Engine full, ataukah dia hanya viewer atau kreator kah, ataukah yang lain-lain gitu. Jadi di sini role-nya bisa kalian set sendiri ya. Gitu. Ini bisa di set sendiri. Ataukah mau pilih manage role, management role. Nah, itu bisa ditambahkan di sini. Ini lebih spesifik. Gitu. Kalian bisa create role-nya dan seterusnya. Intinya, kata kuncinya kalau menambahin satu users ke dalam, gitu ya. Kalian bisa nambahin di sini, kemudian pilih apa namanya role-nya. Kalau kalian memang sifatnya basic, ya seperti biasa, langsung aja pilih basic untuk quick access ya. Browser kah dia, ataukah dia owner kah, ataukah dia viewer kah, ataukah dia editor kah. Seperti ini. Atau dia jadi seorang billing manager, ini bisa diatur. Artinya dia hanya fokus ke bagian billing doang, nggak ada mengatur project deploy. Dia hanya ngatur di bagian apa namanya pembiayaan. Gitu. Kurang lebih seperti ini untuk di IM. Gitu ya. Hierarki juga sudah saya ajarkan di bagian sini. Ini untuk ini atau project. Kalau kalian mau bikin sih gampang ya, tinggal create project aja. Kalau kemarin kan ngetiknya di sini nih, Cloud Shell. Jadi ada dua ya. Ini contoh aksesnya pakai web atau aksesnya pakai Cloud Shell kayak gini. Nah ini kalau gini pernah kepake satu kali API-nya, gitu ya. Kepake satu kali API-nya, nih traffic-nya kepake di fase cloud apa namanya, yang pakai Cloud Store, Cloudflare Store API. Ini traffic-nya pernah kepake. Bisa juga kelihatan sih di sini function API yang dipakai berapa banyak, gitu ya. Yang error berapa banyak, ini bisa dipakai. Oke, adik-adik, sekarang saya coba lanjut ya. Untuk di praktikum harap diperhatikan dengan baik gitu ya. Untuk ini karena di sisi praktek saya akan kasih lihat. Saya share dulu entire screen-nya, itu ya. Nah, yang saya share kelihatan semua.
Halo, halo, halo. Cek, halo. Suara saya kedengaran? Oke. Sorry ya, bermasalah tadi mic. Saya lanjut lagi. Jadi di Classroom itu saya sudah ngasih ya, apa namanya? Ngasih ini, modul praktikum. Nah, di sini nanti kalian akan mengerjakan dua hal. Pertama, kalian download dulu project-nya ya, yang kita akan deploy ke Kubernetes Engine. Sekali lagi, kita akan pakai layanannya Google Cloud namanya Kubernetes Engine. Ini ya. Nah, kalian download dalam link ada seperti ini. Di copy aja ke dalam browser kalian. Kayak gini. Ini ya. Nah, ini silakan di-download. Caranya gimana? Ini pencet kode, kemudian download zip. Seperti ini. Nantinya akan selesai. Itu ya. Nah, selanjutnya saya minta kalian membuat juga cloud GKE ini ke dalam apa namanya? Ke dalam kalian punya, ke dalam yang kalian punya. Caranya gimana? Kalian download di Google namanya GitHub Desktop. Gitu. Kan GitHub sudah tahu ya cara pakainya. Jadi kita mau download pakai GitHub. Kita mau upload seluruh file yang ini ke GitHub-nya kita. Dibandingkan kan uploadnya satu-satu tuh, itu kan pekerjaan. Kalau kayak kemarin kan ada yang saya ajarin adalah uploadnya satu-satu kan. Nah sekarang apa namanya saya akan ajarin bagaimana caranya nguploadnya langsung supaya yang ini isi dalam ini modul ini kayak gini-gini ini kan pekerjaan kalau mau diupload satu-satu. Gitu ya. Kita mau ngupload semua ini, gitu ya. Upload semua ini satu kali ke dalam GitHub-nya kita. Nah caranya download dulu GitHub Desktop. Itu ya. Setelah kalian download GitHub Desktop, kalian buka seperti ini. Nah, nantinya akan diminta untuk apa namanya? Diminta untuk login. Minta untuk login. Jadi saya akan sign in, kemudian continue with browser. Kita akan diarahkan ke halaman GitHub-nya kita. Ya. Halamannya GitHub-nya kita. Kalau sudah login, itu nanti akan masuk seperti ini. Nah, kalau apa namanya? Kalau kita logout, saya coba logout dulu ya. GitHub.com. Saya coba logout dulu. Nah, kayak gini. Ini saya coba logout dulu biar kalian paham caranya kayak gini ya. Parisi kan kalau buka kayak gini, nah, kalian login dulu ke GitHub kalian, connect kita kasih connect GitHub Desktop dengan Git-nya kita. Jadi account, kemudian sign in, kemudian continue with browser, nanti akan diarahkan ke halaman loginnya GitHub-nya kita. Kemudian kita isikan email dan password GitHub-nya kita, kemudian sign in. Kemudian open GitHub Desktop, nantinya akan login. Kayak gini. Sudah ya, berhasil. Nah, sekarang kita mau upload yang file yang udah kita download. Ini namanya. Ya, yang udah kita download masternya ke dalam GitHub-nya kita. Gitu ya, ke dalam GitHub-nya kita. Nah, caranya gimana? Caranya simple. Buka GitHub Desktop kayak gini. Ya, jadi silakan buka GitHub Desktop lagi. Kemudian pilih file, kemudian pilih new repository. Ini ya. Jadi misalkan saya nulisnya nama repository-nya Karisma GKE. Itu ya. Jadi description-nya misalkan belajar Google Kubernetes Engine. Ini ya, kayak gini. Kemudian saya create repository. Oke, create repository. Perhatikan di sini tuh kalau kita login itu ya. Di sini belum ada karisma ya. Perhatikan. Ada karisma, belum. Yang ada hanya juara karisma. Jadi karisma GKE yang di sini itu belum. Ini karisma GKE belum masuk ke dalam GitHub-nya kita. Nah, caranya sekarang jika sudah kebuat repository,
kita show in Explorer. Gitu ya. Kebuka foldernya ini, kita ekstrak filenya ini ya. Jadi ekstrak filenya ini. Kita ekstrak. Tunggu sampai selesai. Nah, seluruh file isiannya ini, foldernya, kita blok, kemudian kalian copy, gitu ya. Kemudian masukkan ke GitHub foldernya. Kemudian kalian paste. Secara otomatis di sini akan kebaca data juga di GitHub Desktop bertambah di sini. Sudah ya. Jadi contohnya kayak gini. Kemudian kita kasih summary. Jadi upload awal Google KE, gitu ya. Aplikasi deploy GKE. Setelah itu kita commit ke master. Kita commit dulu ke master. Kalau sudah di-commit, nantinya kita tinggal publish. Kalau sudah di-publish. Oke, sudah seperti ini. Artinya udah masuk ke master. Selanjutnya kita tinggal publish repository. Pastikan namanya ini udah benar. Kemudian publish repository. Ini ya, publish repository. Ya, jadi kalian publish. Kita tunggu, bisa lihat di sini ya, ada loading di atas ini. Ini dia lagi mengupload datanya kita ke dalam GitHub. Nah, bisa dilihat di sini seharusnya sudah bertambah Risma. Kita F5 dulu, shift F5 dulu, biar refresh. Nah, ini udah ada nih. Gitu ya. Ini udah ada nih, Karisma GKE. Tapi perhatikan ada di sini privat, gitu ya. Yang lain ini kan public. Sekarang kita mau ngetes gitu. Ini mau di set public ya, tinggal diklik aja nama projectnya, repositorinya, kemudian setting, gitu ya. Scroll paling bawah, cari ini visibility-nya, ada danger zone ya, change visibility ke public. Kemudian silakan copy, atau ini kan ada tulisannya please type akhir mawal GKE itu confirm. Ya, daripada capek-capek di ketik, saya copy aja, Ctrl C, Ctrl V, baru saya understand. Nah, selesailah kita punya project ini, dia udah jadi public. Jadi public. Projectnya kita, repositorinya kita itu sudah public. Bisa diperhatikan ya. Di sini sudah bukan tulisan privat lagi, tapi dia sudah public. Oke, selesai untuk langkahnya kita mengcopy datanya saya ke GitHub kalian menggunakan GitHub Desktop. Paham ya? Cara-caranya tinggal ditonton aja nanti videonya lagi kalau nggak diingat. Nah, intinya di sini, karena kan kita diajarin ya, terlebih dahulu download dulu zip-nya di link berikut, gitu ya. Kemudian kalian sync project tersebut itu ke GitHub kalian masing-masing, gitu ya. Jangan lupa kalian kalian commit dan push. Nah, selanjutnya kita masuk ke materinya. Nah, untuk Kubernetes Engine, gitu ya, kita masuk ke bagian menunya Kubernetes Engine. Jadi silakan masuk. Ya, jadi ini di Kubernetes Engine, masuk lagi ke Google Cloud-nya kita. Cloud-nya kita, tinggal pencet ini, kemudian cari namanya Kubernetes Engine. Ini ya, namanya Kubernetes Engine, tinggal diklik aja, akan muncul kayak gini. Ini ya, pencet Kubernetes Engine. Nah, di sini kalau kalau kita diberitahu, bisa jadi nanti akan disuruh aktifin API-nya, gitu ya. Disuruh aktifin API-nya. Nah, karena belum kita aktifin enable API-nya untuk Kubernetes. Jadi tinggal kita pencet enable. Kita mau pakai layanannya Kubernetes Engine. Oke. Nah, kalau kayak gini enable API terus telepon letter. Coba di-refresh dulu. Nah, kalau billing bermasalah juga, kadang itu API platformnya nggak bisa kita aktifin ya. Jadi mesti dicek kembali. Nah, ini API-nya sudah enable. API-nya sudah enable, ini sudah artinya sudah jalan. Kita kembali lagi, pilih menunya, masuk ke Kubernetes Engine.
Kubernetes Engine. Nah, ini sudah bisa. Nah ya, sudah bisa dilihat. Selanjutnya, langkah yang dilakukan adalah kalian create cluster. Ini ya, create cluster. Saya create. Itu ya. Nah, nanti akan ada pilihan. Gitu ya. Isikan data name node, zona di mana ingin deploy. Di sini kan lakukan proses deploy menggunakan lokasi bertipe zona dan digunakan adalah US. Gitu ya. Kita pakai versi apa namanya, versi standar aja. Ya. Versi standar aja. Jadi pay-nya per node. Gitu ya. Configure. Kita configure. Kayak gini, tunggu sampai selesai. Nah, muncul kayak gini ya. Nah, ada zone-nya. Perhatikan tadi kita diajarin untuk zona yang digunakan adalah US Central 1. Pakai aja zona, kemudian US Central 1. Nah, jadi sama, kita pakai. Nah, penamaannya jangan lupa diganti. Misalkan saya pakai Ahyar Node App. Jadi, nama aplikasinya itu adalah Ahyar Node App. Contohnya, kalian bisa pakai nama kalian juga nanti ya, bebas. Pakai US Central 1. Ya udah benar ya, US Central 1. Kemudian apa namanya, baca lagi, kita pakai static version. Static version, kita pakai static version dengan menggunakan 1.14.10 GKS. Oke, kalau nggak ada, kita pakai aja yang default ya, yang 1.18.16 GKE 302. Jadi ini versionnya, sebenarnya ini yang sudah agak lama gitu ya. Ini udah agak lama, 1.14. Nah, sekarang yang versi baru itu udah ada apa namanya, 1.1.8. Oke, kalau sudah tinggal pencet aja create. Nah, kita tunggu sampai ini selesai ya, berwarna hijau. Jadi kita sudah bikin node di Kubernetes Engine dengan nama node Ahyar Node app. Jadi ini Ahyar Node app. Kita tunggu ini sampai selesai. Dia akan ada di posisi starting, kemudian instance, data instance, dan seterusnya. Nah, ini enaknya kalau Kubernetes kalian bisa deploy juga sih pakai apa namanya, PHP. Gitu ya. Kalian mesti set dulu YAML-nya. Gitu. Kalian bisa deploy juga kontainer web dan yang lain. Itu bisa di dalam. Oke. Kalau sudah selesai sebenarnya, nanti kalian akan lihat kayak gini tampilannya. Ya. Kemudian nanti kalian bisa setting connect, kemudian atur kontainer, kemudian set build API-nya dan untuk connect ke Google Cloud. Nah, ini simple sih, sebentar bisa dilihat ya. Kayak gini, kayak gini, not app. Ini tunggu dulu sampai dia selesai loading. Kalau sudah selesai biasanya dia akan ada kayak gini. Sampai dia berwarna hijau kayak gini. Kita tunggu. Ini bisa kita close. Ini bisa kita klik. Nah, kita tunggu untuk apa namanya, yang di sini itu sampai hijau. Ini cukup lama juga karena dia apa namanya, dia mesti atur dulu otomatis CPU-nya yang dipakai berapa, gitu ya, memorinya berapa, itu nanti diatur sama si Google. Ingat tadi ya, hierarki susunan, ada yang IaaS, ada yang fast, ada manajemen. Ini modelnya manajemen, yang artinya Google yang akan atur nodes-nya kita, CPU-nya kita pakai berapa, total memorinya juga berapa. Ini kita tunggu. Ini kalau sudah selesai di sini kayak gini, nantinya akan kelihatan ya. Jadi di sini kan belum kelihatan berapa memori, gitu, core-nya berapa. Gitu. Di sini nantinya akan kelihatan. Kalau US Central 1 kita akan dikasih biasanya cluster itu ada 3 gitu, cluster data. Core CPU-nya ada 3 core, kemudian memorinya 11,25 GB memori ataupun penyimpanannya. Nanti kita bisa lihat workload-nya, service yang jalan di sistem kayak gini. Kemudian deploy, ada container image. Oke.
Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sebelum ini nunggu kelar dulu. Adik-adik, silakan ada pertanyaan. Oke, ini udah warna hijau sih. Seharusnya ini udah kelar. Ini udah hijau. Adik-adik bisa dilihat ya. Halo, masih ada kah di sini? Halo? Masih ada gitu? Oke, kalau masih ada Ji, saya lanjut. Nah, ini kalau sudah selesai akan kelihatan ya node-nya berapa, CPU-nya berapa, memorinya berapa untuk Kubernetes Engine, gitu ya. Selanjutnya bisa dibaca kembali modulnya. Yang keempat adalah kita bisa pilih Open Workload Dashboard untuk melihat apa namanya ini ya workload, gitu ya. Workload dashboard untuk melihat apa namanya servisnya yang lagi dipakai. Ini bisa dilihat workload. Nah, kalau kayak gini workload, kita bisa pilih show system workload. Nih akan kelihatan ya apa aja yang dipakai ke dalam Kubernetes. Jadi yang dipakai itu ada eksporternya, ada podnya. Kemarin kan saya sudah ajarin ada namanya pod di Kubernetes Engine. Kemudian ada proxy dan dia pakai apa namanya NVIDIA untuk GPU-nya. Ini bisa dibaca. Nah, selanjutnya adik-adik bisa dibaca poin nomor 5. Nah, kita tekan deploy ya, depan deploy di sini. Kemudian kita pilih container image. Nah, ini udah masuk ke container. New container image untuk ngarahin ya ke GitHub. Kita pilih ini ya, new container image. Nah, kayak gini. Nah, ada pertanyaan di sini. Building image requires API. Nah, kita harus aktifin dulu API di Cloud Source Repository dan Cloud Build API. Caranya gimana? Ya, simple. Kita tinggal klik aja ini. Seperti di modulnya juga, kita diarahin untuk ngeklik ini dengan ini. Itu ya. Klik ini, akan diarahin ke konsol Google Cloud API Library. Kayak gini. Kemudian kita enable. Seperti ini. Oh ya. Selanjutnya jika sudah ini hijau juga, nunggu ini API-nya. Oke, dia sudah API-nya udah jalan, enable service-nya udah jalan. Selanjutnya kita Cloud Build API ini diklik juga akan diarahin ke Build API karena kita kan mau pakai API Cloud Source dengan kita mau pakai Build API. Kita enable. Jadi ada dua API yang dipakai untuk Kubernetes Engine. Kita manajemen lagi, sampainya di sini juga dia warnanya hijau ya, pastikan bahwa ini warnanya hijau. Oke, sudah, ini bisa kita close, kita kembali lagi ke sini, jangan lupa di refresh untuk memastikan bahwa udah nggak ada lagi merah di bagian bawah. Oke, tetap pilih new engine container image. Nah, ini sudah hilang ya, udah nggak ada lagi, beda dengan yang tadi. Kalau kita pakai cloud source repository itu mesti ini hidup ya, kayak gini. Selanjutnya adalah kalau sudah enable. Nah, kita pilih repositorinya itu pakainya GitHub ya. Pakainya GitHub karena datanya kita kan tadi ada di GitHub. Ingat ya, ada di GitHub. Nah, kita harus sinkron dulu cloud-nya kita dengan GitHub-nya kita. Dengan cara apa? Pencet authenticate. Nah, kita centang icon send to Google Collecting, kemudian continue. Kita diarahin ke GitHub ya. Kayak gini. Nah, silakan masukin email dan password GitHub kalian. Kemudian sign in. Oke. Kita authorize agar Google ini bisa mengakses GitHub-nya kita. Oke. Kita tinggal apa namanya? Klik aja. Oke, jika sudah nanti akan dimunculkan di sini ya. Kita sudah login sebagai Ahyar gitu. Bisa dilihat. Perhatikan repositorinya bisa kita pilih. Tadi kita pakai apa? Ya, tadi kita naruhnya namanya adalah Karisma GKE ya. Ini ya. Karisma GKE ya yang diupload.
Jadi ingat tadi ya, pakai GitHub-nya ya Karisma GKE. Ini juga ya, Karisma GKE. Nah, ingat kalau nggak bisa Ki lanjut di sini kalau bukan Ki GitHub yang dipakai. Nah, jangan pakai GitHub saya. Kalau kalian arahinnya ke GitHub saya, pasti bakalan nanya email dan passwordnya saya. Nah, itu nggak mungkin sama kasih. Ya, kalian mesti punya GitHub sendiri dan arahinnya ke GitHub kalian. Nah, sudah itu repositorinya di set, Karisma GKE, perhatikan. Ini ya. Kemudian Docker file path-nya. Gitu ya. Selanjutnya isi Docker file path-nya ada namanya ahyar Docker file. Jadi di Docker itu kan ada gini nih. Ada isiannya ahyar Docker file. Di file Docker ya. Nah, ini nama filenya. Sebenarnya sebelum diupload tadi kan bisa rename boleh. Nah, saya tinggal masukin aja nama. Jadi namanya adalah ahyar titik Docker file. Ahyar titik Docker file. Jadi Docker file. Kayak gini. Ini ya. Jadi ini diketikkan masuk ke apa namanya nama dockernya, jadi kontainer dockernya. Setelah itu scroll lagi ke bawah, ada perintah enggak atur untuk environment. Nah, kalau sudah di set kayak gini pasti sama ya, docker file environment nggak ada. Selanjutnya adalah kita pencet continue, jadi scroll ke bawah aja, kemudian continue. Pastikan ini udah keisi semua. Selanjutnya kita continue. Nah, ada application name-nya namanya Nginx. Gitu. Kita akan diarahin Nginx. Kita ganti, kita nggak pakai Nginx, kita pakai Node.js ya application name-nya. Jadi saya pakai penanda aja bahwa ini aplikasi pakai Node.js. Bagi yang nggak tahu apa itu Node.js, silahkan googling. Itu aplikasi untuk bikin web gitu ya. Macam kayak PHP lah. Dia bukan aplikasi bahasa pemrograman ya. Gitu kan. Lanjut, app-nya apa, kemudian value-nya ahyar Node.js. Nah, setelah itu kita pilih apa namanya, create paling bawah ya, di paling bawah kita pencet deploy. Bukan create new cluster ya, jangan pilih ini. Ini sudah diisi nama aplikasinya. Kemudian kita pencet deploy. Scroll ke bawah ya, jangan ini, jangan sampai pilih ini. Paling bawah deploy. Pencet. Nah, dia akan apa namanya, bikin klasternya ini ya, bikin klasternya, bikin podnya, kemudian dia bikin kontainer image-nya. Kontainer itu dia akan ngambil dari apa namanya, GitHub-nya kita gitu ya. Ini kita akan tinggal nunggu aja sih sampai ini semua akan jadi hijau. Jadi dia akan nunggu semua sampai jadi hijau. Ini setting Kubernetes kayak gini ya. Jadi tahu workload-nya, nambahin apa namanya, nambahin image-nya, image untuk kontainernya, Kubernetes-nya, Kubernetes engine-nya. Kemudian pastikan bahwa apa namanya, yang kalian pakai itu adalah yang sudah kalian copy dari resource yang sudah saya buat. Itu contoh aplikasi Node.js ya. Jadi yang kalian download sebenarnya di sini, yang kalian upload gitu ya, itu adalah Node.js. Aplikasi Node.js. Node.js itu apa? Ini googling aja ya. Node.js. Nah, jadi kita bisa bikin website pakai Node.js. Gitu. Dia overall pakai JavaScript. Kalau kalian pakai, kalau kalian belajar HTML, PHP pasti tahu JavaScript. Saya dipakai untuk buat webnya kita lebih smooth ketika dia gerak ataupun yang lain itu bisa. Nah, ini sudah, adik-adik, sudah warna hijau. Ya, udah bisa dilihat. Ini sudah jalan. Ini udah bisa dilihat ya. Ini di aplikasi kita itu udah jalan untuk ahyar Node.js. Scroll ke bawah, active revision-nya udah ada, ratingnya kapan, dia jalan di 3 pod, gitu ya. 3 pod running. Seperti ini. Selanjutnya tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ada pilihan expose adik-adik ya. Jadi kalau sudah selesai di deploy, tunggu sampai warna hijau, kemudian kita expose. Supaya apa? Aplikasinya kita itu bisa diakses melalui IP. Kemarin kan bisa dilihat ya, Nginx itu kita aksesnya pakai IP public. Nah, ini ada pilihannya expose, silakan dipencet. Nanti Google akan create gitu ya. Dia diaksesnya melalui apa gitu ya.
portkah, target portnya berapa, protokolnya apa, dan lain-lain. Scroll ke bawah lagi. Nah, ini ada kelihatan, kita set aja portnya itu kita pakai port 80, target portnya 8000 ya. Target portnya namanya 8000, protokolnya pakai TCP. Nah, ini udah benar. Kemudian kita pilih expose ya. Kalau sudah, ini udah pilih TCP, kemudian kita pilih expose. Nah, tunggu lagi. Google Cloud ini akan atur, dia buatkan kita IP eksternal yang bisa diakses online supaya bisa dilihat sama kliennya kita kalau aplikasi websitenya kita itu udah jalan online. Ini nunggu sampai load balancernya oke. Ini ya. Jadi scroll ke bawah lagi. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah selesai, nanti akan ada di bawah ini. Namanya external endpoint. Jadi ini nanti tinggal kita klik, nanti akan kebuka websitenya kita. Node.js aplikasinya kita yang udah dibuat. Oke, silakan ditunggu. Kalau ada pertanyaan boleh ya, silakan. Untuk kode-kode GitHub-nya sebenarnya udah ada sih. Kalian bisa lihat. Oke, ini udah. Nah, kita scroll ke bawah, ini ada ya. External endpoint ini tinggal dipencet aja sih. Kayak gini, redirect. Tinggal diklik. Nah, ini ada tulisan Hello World. Ini. Ini ya, 35232 194. Nah, ada tulisannya Hello World. Ini sebenarnya bisa juga dibuka di browser yang berbeda ya. Saya coba pakai browser ini, Edge. Ini alamat websitenya saya. Bisa juga pakai file Mozilla. Sama semua. Ini pasti akan online. Websitenya kita online. Isinya Node.js-nya itu cuma kalimat gini memang. Hello World. Sudah. Saya lihat ya. Di titik ini kalian udah berhasil untuk ngedeploy sebuah aplikasi Node.js ke dalam layanan Google Kubernetes Engine. Jadi ini ya, kita akan muncul Hello World. Oke, adik-adik, sekarang ada hadiah praktek. Saya minta kalian bikin websitenya Node itu nanti taruhnya di zona Singapura ya, sama Eropa. Nah, kemudian saya mau minta kalian coba ganti pesan Hello World ini, mengganti nama kalian, NIM kalian, kemudian jurusannya kalian. Untuk ngeditnya, kalian buka app.js. Sebelum kalian deploy ya, nanti ada app.js. Di mana itu? Dia ada di di GitHub-nya. Sini ya. Buka Karisma GKE. Ini dia. Ada app.js. Nah, ini ada tulisan Hello World. Ya, ini kalian edit dulu. Silahkan diganti dengan nama nih kalian kayak gitu. Sebelum di deploy. Supaya hasilnya kelihatan ini ya. Oke deh, ini sudah selesai untuk deploy aplikasi ke Google Kubernetes Engine dan manfaatin API Cloud Computing. Ya. Jangan lupa jika sudah selesai kalian kerjakan, tolong silakan di delete. Ya, bisa di delete. Ini ya, bisa di delete. Atau klaster yang udah kalian buat juga, silahkan di delete. Ya, silahkan di delete. Ini bisa ya. Ini, kemudian kalian delete. Supaya tidak makan budget. Gitu ya. Karena Google bakalan nagih kita, gitu ya. Nagih kita kalau datanya kita itu nggak dihapus. Saya pesan itu saya ya. Kalau udah berhasil jangan lupa di delete aja. Supaya nggak full makan pembiayaan di billing sini. Walaupun ini sebenarnya pasti akan ada billing muncul ya. Paling Rp3 atau 100 perak gitu. Tapi kalau kalian udah pakai verifikasi kemarin itu sudah ada $300 yang bisa digunakan. Ini kelihatan ya, compute engine-nya. Kelihatan lagi dipakai. Ini mengeluarkan biaya kalau API-nya lagi keluar seperti ini. Oke, adik-adik ada pertanyaan sampai di sini? Silakan.